Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami sudah menyembah, memuji, memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan kesaksian untuk membangkitkan iman kami kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu dan juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami percaya Tuhan juga menjamah dan Tuhan juga memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gembala di tempat ini bahwa kami ada tim dari Surabaya atau mitra pelayanan. Saya tidak mau lagi memaparkan, menjelaskan karena beliau tadi atau hambanya sudah menjelaskan. Tetapi saya juga mau memperkenalkan nama saya dulu supaya lebih akrab lagi ya, lebih dikenal lagi. Ya, langsung aja. Nama saya Sarotodo Halawa, berasal dari Sumatera Nia Selatan. Saya ini ada di Pulau Nias. Saya berumur sudah 33 tahun dan saya sudah beristri satu. Tidak boleh lagi ya. Walaupun sekarang kemarin terdengar ada masuk dari WA ya. Saya lihat ada WA yang seminar berpoligami. Waduh, tak baca, tak kirim sama teman-teman. Siapa yang mau poligami? Silakan ikuti seminar poligami. Tapi itu bukan hal penting yang saya sampaikan kepada kita. Baik, langsung aja kita masuk di dalam firman Tuhan. Karena tadi sudah banyak kesaksian yang disampaikan oleh hambanya tadi. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saya baca bagi kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Simak di dalam hati masing-masing. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju,
Karena seperti dalam hal Yanes dan Yamres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita. Tema yang saya bawakan kepada kita pada hari ini dalam ibadah yaitu generasi yang peduli. Nah, ini yang penting, supaya kita peduli kepada siapapun, peduli dalam apapun, dalam situasi apapun. Apalagi hari-hari ini atau pada akhir zaman ini, kita melihat situasi zaman sekarang ini. Kalau kita mendengar baik di Facebook, di YouTube, banyak yang orang-orang tidak lagi menghiraukan orang lain, tidak peduli lagi orang lain, mementingkan diri sendiri sesuai dengan firman Tuhan. Tak aja kita sebagai anak-anak Tuhan supaya menjadi generasi yang peduli bagi bangsa ini dan lebih-lebih bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gembala di tempat ini sudah memulai diajak kita untuk bermisi pelayanan, peduli kepada orang-orang yang terabaikan. Kemarin kami pelayanan di Johar, di pasar Johar mana itu Pak? Johar Lama atau Johar Baru. Di situ kepedulian gembala dan kita semua. Siapa lagi yang peduli bagi mereka? Tunggu dulu kita kaya, tunggu dulu banyak uang. Tetapi hati ini sebagai generasi yang peduli, marilah kita harus menyatakan kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Sebenarnya saya mau menjabarkan dengan firman Tuhan ini secara tekstual, tetapi saya mau juga dulu masuk ke dalam hal-hal yang praktis, supaya kita ini ada kepedulian terhadap satu dengan yang lain. Jangan terlalu cuek, jangan terlalu menganggap diri sok tahu. Jangan terlalu menganggap diri orang yang paling beriman, orang yang paling benar. Tetapi sadarlah bahwa kita ini orang yang berdosa, yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi sadari apa yang kita lakukan semasa ada di dunia ini. Kalau kita melihat kata generasi sama dengan penerus atau angkatan. Kalau kita melihat kata peduli, itu namanya menghiraukan, mengindahkan. Dalam arti penerus yang mengindahkan, penerus yang menghiraukan. Kalau kita tunggu-tunggu hidup kita harus dulu mewah baru bisa berbagi. Pertanyaannya, kapanlah kita bisa mewah sehingga kita bisa berbagi? Apakah besok? Belum tentu besok kita bisa ada. Atau nanti sore? Belum tentu kita bisa ada. Tetapi semasa ada waktu, marilah kita harus melayani sesama kita yang membutuhkan. Saya juga mau berbicara tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah memulai. Dia mengorbankan nyawanya bagi kita. Dia rela mati untuk kita. Sehingga kita harus ada gerakan hati, beban hati
untuk orang-orang juga yang membutuhkan kasih Tuhan. Harus peduli. Tetapi kita juga memberi yang terbaik. Di dalam pelayanan beri yang terbaik, bukan asal-asalan. Bukan karena waktu, karena dipanggil. Karena firman Tuhan mengatakan apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Sehingga kita tidak memandang siapapun kalau kita melayani Tuhan. Tidak memandang siapapun kalau kita melayani atau kita bekerja untuk pelayanan. Tapi kita memandang Tuhan. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Saya sudah sampaikan dari awal bahwa hari-hari ini kita dengar di Facebook tadi saya katakan, di WA, berbagai macam sosial ya kita media sosial ya. Berita-berita macam-macam yang aneh-aneh. Ada membunuh pacarnya, menceraikan istrinya, lari dari rumah. Apakah itu anak-anak Tuhan? Kebanyakan di situ ada anak-anak Tuhan juga. Di mana hati kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi generasi yang peduli? Itu penting di dalam kehidupan sebagai orang-orang Kristen. Harus peduli. Tadi kalau kita baca ayat tadi, firman Tuhan mengatakan manusia akan mencintai dirinya, ya, menjadi hamba uang. Kalau kita sudah mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, wow, hancurlah hidup ini. Kita harus sadar bahwa kita hidup dunia ini hanya sementara, penumpang di bumi ini. Kapan lagi waktu kita untuk bisa peduli? Dan seterusnya di sini mengatakan tadi di ayat 2 itu, mereka akan membual. Arti membual adalah banyak omong kosong, berkata-kata yang besar. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Kita buktikan di lapangan, mempedulikan orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Amin. Selanjutnya, saya juga mau mengajarkan kita supaya kita juga hidup menjadi terang. Ini yang penting. Kalau kita sudah menjadi terang, otomatis yang menjadi berkat bagi sesama, mereka menganggap kita anak-anak Tuhan. Bisa membedakan nanti. Jangan menganggap diri saya sudah menjadi terang, tapi sikap kita bukan terang, menjadi pecundang, menjadi batu sandungan. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 mengatakan, tetapi jika hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kalau kita menjadi terang, kita ada persekutuan juga dengan Tuhan, bukan hanya dengan orang lain. Harus menjadi terang. Bukan hanya kata-kata, tetapi melalui praktek hidup, itu yang penting. Pernah tersampaikan kemarin waktu ada renungan firman Tuhan pagi-pagi di tempat ini,
Tak bilang, kalau iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Kita beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga perbuatan kita juga jauh dari kebenaran. Sia-sialah kita datang beribadah, sia-sialah kita berdoa, sia-sialah kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga hidup kita tidak menjadi terang. Ya, yang Tuhan mau kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Harus menjadi terang. Karena Tuhan juga menjadi terang di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apa tujuan menjadi generasi yang peduli? Tujuannya apa? Supaya bangga, supaya dikenal? Bukan. Tujuan kita menjadi generasi yang peduli supaya jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan kita harus menangkan untuk Tuhan. Itulah tujuannya. Firman Tuhan setiap hari atau setiap minggu kita dengarkan. Tapi kalau hanya kita ada di zona nyaman, itu sudahlah. Sudah, yang penting saya sudah percaya Tuhan. Tapi yang lain tidak peduli saya. Orang di sana membutuhkan namanya juru selamat. Membutuhkan. Marilah, milikilah beban atau hati yang terbeban untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai 9 mengatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Firman Tuhan mengajarkan kita jangan pernah malu bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Miliki konsep dasar tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak minder kalau ditanya siapa Tuhanmu. Sering anak-anak Tuhan minder untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan salah, iman timbul dari pendengaran, dari berita firman Tuhan, dari pendengaran. Kalau kita tidak memberitakan kebenaran, memberitakan tentang keselamatan, bagaimana ada iman mereka? Makanya saya tegaskan, jangan pernah malu bersaksi tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu tadi kelemahannya kita, itu tadi minder. Kenapa minder? Karena tidak bisa menjelaskan bahwa yang saya imani Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sebenarnya inilah tugas kita sebagai generasi yang peduli, untuk menjelaskan bahwa siapa Yesus sesungguhnya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita lihat hari-hari ini gereja bukan memperjelaskan tentang sabda Allah atau sabda tentang dasar-dasar keimanan Kristen. Tetapi mereka sekarang saling menyalahkan antara dominasi satu dengan yang lain.
sehingga lupa mereka untuk menjelaskan lebih jelas tentang iman atau dasar iman kekristenan bagi kaum awam. Itu penting. Maka kita sebagai generasi yang peduli, ajarlah mereka yang punya hati untuk terbeban melayani Tuhan atau memenangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Harus ada hati. Selanjutnya, tujuan menjadi generasi yang peduli juga seharusnya kita membawa generasi ini supaya lebih mengasihi Tuhan. Memang banyak orang percaya tetapi belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang selalu atau yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, marilah kita mendorong mereka untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena penting itu. Kalau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita menjadi berkat, menjadi terang. Kalau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, kita diombang-ambing hal-hal yang duniawi. Jangan pernah mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Itu penting supaya kita bisa menikmati hadirannya Tuhan atau berkat Tuhan. Saya teringat saat ini lagi dalam COVID ya. COVID dihantui kita dengan berita-berita yang menakutkan. Ya. Kita dengar di sini sebelah ini meninggal, dengar ini sakit masuk rumah sakit. Bagaimana hati kita sebagai anak Tuhan untuk peduli bagi mereka? Ketika mereka sakit di situ, tidak menghiraukan, tidak peduli, tidak menjenguk. Tapi kita dibatasi, Pak. Apakah pernah kita berdoa untuk mereka yang sakit? Jangan-jangan hanya kita berdoa untuk diri sendiri. Apakah pernah kita berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini? Apakah pernah kita berdoa untuk Yayasan Emas Indonesia sebagai pembina di dalam anak binaan di rumah singgah di tempat ini? Apakah pernah kita berdoa untuk tetangga kita? Atau pernah kita berdoa untuk bangsa kita? Tanyakanlah di dalam hatimu. Kalau masih belum mendoakan sesama kita, orang yang membutuhkan doa kita, datanglah di hadapan Tuhan mulai hari ini. Karena doa orang benar besar kuasanya. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita ini. Harus menjadi atau generasi yang peduli. Kita harus peduli. Ya, kalau ada yang sakit peduli. Kemarin saya waktu pelayanan di Johar Lama atau Johar Baru itu lupa saya bilang walaupun kita ini orang yang tidak mampu, merasa atau tidak ada pekerjaan atau karena tinggal rumah yang sederhana, yang sempit, tetapi jangan lupa juga
Lihat tetanggamu yang sakit. Hari ini kita bisa pakai sepatu, belum tentu daerah sana pakai sepatu. Hari ini kita bisa pakai baju yang rapi, belum tentu daerah sana ada yang pakai baju. Lewat panas-panas tidak tanpa baju. Tapi sungguh luar biasa di tempat ini, Yayasan Emas, ya, mereka diambil, dibentuk supaya menjadi generasi yang peduli ke depannya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Yang selanjutnya, kalau kita menjadi generasi yang peduli, kita ada hati tadi yang terbeban itu tadi, supaya semua orang yang ada di kolom lang ini mengaku, lidah mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Berapa orang kita yang ada di tempat ini? Apakah kita punya target dalam 1 tahun? 1 tahun saya harus memenangkan jiwa 1 orang. Itu adalah Tuhan yang peduli. Kita punya target untuk memenangkan jiwa. Saya juga mulai perintisan di tempat pelayanan saya. Saya punya target 1 tahun harus saya jangkau jiwa, paling tidak 2. Apalagi kalau ada yang mengatakan, Pak, saya bisa jangkau 1 bulan 2 orang. Puji Tuhan, luar biasa. Itulah yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya tugas Bapak Gembala, bukan hanya tugas orang-orang atau majelis, tetapi semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah tugas kita untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bukan hanya sekolah teologi. Tiada di Alkitab mengatakan hanya orang-orang sekolah teologi yang memenangkan jiwa. Tetapi yang mengatakan di Alkitab adalah orang-orang percaya harus ada hati yang terbeban untuk memenangkan jiwa untuk Tuhan. Amin. Kalau banyak orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga bangsa ini atau dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini. Itulah. Kalau kita melihat tadi teks kita yang kita baca tadi berbicara tentang hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Coba dibaca dari awal tadi. Mereka memberontak, mereka tidak peduli dengan agama, tidak tahu berterima kasih. Semua ayat itu. Apakah sudah ada pada saat ini hal-hal yang dibicarakan atau hal-hal dalam teks firman Tuhan tadi? Sudah. Sekarang banyak yang buang orang tuanya. Sekarang banyak yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya. Sekarang banyak yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Banyak yang memberontak kepada orang tuanya. Banyak yang tidak peduli dengan gerejanya. Itu sudah ada. Makanya tak ingatkan kita pada hari ini harus menjadi orang yang peduli. Peduli bagi gereja, peduli bagi masyarakat, peduli bagi sesama, peduli bagi orang-orang sakit, peduli bagi keluargamu. Itu yang penting. Jangan-jangan peduli kepada tetangga daripada keluarga.
Itu yang bahaya. Utamakan dulu peduli bagi keluarga. Kalau ada yang mengatakan, Pak, keluarga saya karena banyak di dalam, tidak mau mendengar, sehingga yang saya pedulikan adalah tetangga. Ada motivasi atau tidak? Pertanyaan itu renungkan. Jangan-jangan itu yang lebih banyak di dalam hidup kita ini. Lebih peduli kepada tetangga daripada keluarga, kepada saudara. Jangan-jangan lebih peduli kepada tetangga daripada istri. Lebih peduli kepada tetangga daripada suami. Itu perlu ada pertanyaan. Oh, tadi pemerintah bilang harus peduli semua. Tapi utamakan dulu di dalam keluarga. Kalau kita menjadi berkat di dalam keluarga, saya percaya otomatis hidup kita juga menjadi berkat bagi orang banyak. Kebanyakan di tempat saya pelayanan, pasangan saya pelayanan di rusun, ya, di rusun, yang sering mereka sampaikan kepada saya keluhan mereka, tidak bertanggung jawab suami dan istri. Itu aja keluhan mereka. Pak, ini suami saya Pak tidak bertanggung jawab. Ini Pak istri saya Pak tidak memasak. Ini istri saya Pak tidak peduli anak-anak. Kenapa terjadi demikian? Karena kurang persekutuan dengan Tuhan. Karena mereka kalau bangun langsung ambil alih masing-masing, tugas masing-masing. Coba bangun persekutuan dengan Tuhan, bergabung dengan anak-anak, suami istri, berdoa bersama-sama. Saya yakin kuasa Tuhan dinyatakan di dalam keluarga itu. Nah, inilah yang utama di dalam kekristenan. Itulah tadi kita angkat tema ini, generasi yang peduli. Apalagi di Yayasan Emas Indonesia sudah dibentuk, ya, dari anak-anak kecil supaya mereka menjadi generasi yang peduli nanti untuk yang lain. Harus ada yang dipersiapkan. Enggak mungkin Bapak Gembala di sini seumur hidup atau sampai kiamat di sini dia. Enggak mungkin. Kita harus juga dipersiapkan generasi itu nanti yang melanjutkan pelayanan di tempat ini. Anak-anak binaan harus disiapkan. Jemaat harus disiapkan. Kenapa? Karena itulah yang menjadi generasi kita nanti seterusnya. Itu tadi yang saya katakan, harus dulu ditanamkan dasar-dasar iman ke dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena banyak teman-teman saya tuh, ya, di tempat saya pelayanan demikian, mereka minder kalau ditanya. Tidak bisa dijelaskan siapa mereka yang sembah. Minder. Apalagi anak-anak muda. Wow. Minder untuk menjelaskan siapa itu Tuhan Yesus. Katanya nanti sudah. Tidak bisa dipikir itu kuasa Tuhan. Tidak bisa dipikir atau tidak mengerti. Tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal, tidak masuk akalmu. Beda. Kalau tidak masuk akal atau tidak masuk akalmu. Itulah alasan kita kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Makanya saya dikatakan sekali lagi kita ulangi bahwa pentingnya dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dasar-dasar. Kita memang menyembah Tuhan, tapi mempertanggungjawabkan iman itu bagaimana? Itu penting. Sehingga kita tidak dibilang nanti yang kamu sembah itu Tuhan siapa. Itu dasar-dasarnya. Sebenarnya memang kemarin tak renungkan tentang dasar-dasar iman Kristen itu, tetapi ini yang saya digerakkan Tuhan menyampaikan generasi yang peduli dalam teks ini. Yang terakhir, saya percaya kita di dalam Tuhan, kalau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kalau memang tetap kita membangun persekutuan dengan Tuhan, kalau kita tetap peduli kepada orang lain, saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Tidak sia-sia apa yang kita lakukan kepada siapapun. Pelayanan itu butuh namanya pengorbanan. Pengorbanan apa? Semuanya. Baik tenaga, pikiran, materi. Kalau dibilang tahannya tenaga, kalau nggak ada uang juga uang minyak, bagaimana bisa pelayanan? Menjangkau jiwa-jiwa. Tahannya tetangga sudah bosan dia melihat muka kita. Sudah kita ulang-ulang pasti tidak percaya. Biarlah kuasa Tuhan yang menjamah dia. Jangan kita paksakan. Yang penting tugas kita adalah hanya memberitakan. Soal dia percaya tidak percaya itu kuasa Tuhan. Tidak bisa kita memaksa. Harus kamu percaya. Tidak bisa. Kalau sudah dipanggil oleh Tuhan, kalau sudah dipilih oleh Tuhan, tidak bisa juga digugat. Itulah yang penting. Sekali lagi kita katakan bahwa pelayanan butuh namanya pengorbanan. Itulah yang saya sampaikan kepada kita. Saya mau dan Tuhan juga berkehendak di dalam kehidupan kita menjadi generasi yang peduli. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali lagi mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami supaya peduli terhadap satu dengan yang lain, peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, peduli kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Gerakkanlah hati kami, berikanlah hati yang terbeban untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan atau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami hati juga peduli kepada agama, peduli kepada orang-orang yang terlantar, sehingga hidup kami menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami, biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berakar, sehingga kami bisa menghasilkan buah